eh, atau religi. Nah, kemudian yang perlu untuk disiapkan itu adalah terkait tugas-tugasnya ya. Kenapa kok saya minta tugasnya itu dikumpulkan, dijadikan satu dalam link Google Drive? Karena nanti itu soal UTS itu kan sifatnya adalah open source ya. Sehingga nanti adik-adik bisa membuka sumber apapun gitu ya untuk mencari atau menggali informasi. Nah, di situ nanti adik-adik bisa menggali atau melihat lagi gitu ya tugas-tugas yang sudah pernah dibuat dan juga sudah direvisi menjadi yang lebih lengkap gitu ya. Kan ada nanti buatlah folder tugas kelompok revisi gitu ya. Sehingga nanti hasil-hasil yang sudah lebih baik bisa dilihat pada folder yang sudah direvisi. Nah, nanti soal UTS-nya dikerjakan take home ya. Take home dibatasi waktu selama 24 jam. Jadi ketika nanti adik-adik jadwalnya itu pukul 8.40 ya. Nah, berarti misalkan hari Kamis pukul 8.40 dimulai, maka uploadnya adalah maksimal jam 8.40 hari Jumatnya, berarti 1 hari ke depan. Ya, waktunya panjang sehingga nanti diharapkan jawaban adik-adik juga lebih dalam gitu ya, lebih mendalam. Nah, itu saja terkait tentang pelaksanaan UTS Filsafat IPA untuk minggu depan adik-adik ya. Jadi persiapkan bahan-bahannya ya. Jadi bahannya apa saja ya? Berarti yang sudah dipelajari mulai pertemuan 1 sampai ke 7. Khususnya adalah terkait tentang produk-produk yang termasuk dalam sains, pseudosains atau religi. Nah, oke adik-adik, kalau gitu langsung saja ya, karena saya lihat ini sudah lengkap ya. Betul ya Mbak Pece, Mbak Teresia? Betul, Bu. Sudah lengkap ya? Oke, kalau Sudah. sudah lengkap maka bisa langsung dimulai saja. Berarti pertemuan ke-7 adalah presentasi yang terakhir untuk kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 sudah siap belum? Coba saya panggil dulu anggotanya, ada Dina Sepiana. Dina, Iya, Bu. oke, ada ya. Anesia Anggun, Siap, Bu. oke. Valia Naila, Iya, Bu. Siap. oke. Satunya Alia Roihana. Siap, Bu. Oke, siapa yang bertugas untuk share screen? Saya, Bu. Ya, Alia, silakan Alia. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Bisa langsung dimulai. Baik, saya akan memulainya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan klasifikasi hukum, teori, dan prinsip berdasarkan sains, pseudosains, dan kepercayaan. Anggota dari grup kami adalah 1. Dina Sepiana dengan NIM 001, 2. Saya, Anesya Onkinanti dengan NIM 002, ketiga ada Valia Putri dengan NIM 003, dan keempat ada Alia Royhana Rahma dengan NIM 073. Baik, diserahkan kepada yang bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang teorinya. Ya, yang pertama ada teori atom Demokritus. Ini termasuk sains.
Karena teori atom Demokritus ini dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya itu John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Erwin Schrödinger. Pada awalnya, Demokritus belajar tentang astronomi dan teologi. Ia mengusulkan bahwa bagaimana jika memotong zat menjadi setengah secara terus-menerus hingga berakhir dengan partikel yang tidak dapat dipotong. Kemudian partikel yang tidak dapat terbagi lagi tersebut dinamakan atom atau atomos, yang berarti tak terpecahkan dalam bahasa Yunani. Next. Ya, ini analogi dari pemikiran Demokritus, yaitu pada pantai. Dari kejauhan, pantai tampaknya menjadi massa solid, tetapi saat mendekat diketahui bahwa pantai terbuat dari butiran kecil pasir yang terlalu kecil untuk dilihat dari kejauhan. Dalam analoginya, pasir adalah atom dan pantai adalah senyawa, hingga jika dihubungkan pengertian Demokritus pada atom, di mana atom tidak dapat dibagi lagi, ya, walaupun sebuah pantai dapat dibagi ke dalam butiran-butiran pasirnya, tetapi butiran pasir tersebut tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini kayak gambaran dari konsep teori atom Demokritus. Next. Yang kedua ada teori kontagion. Teori kontagion termasuk sains karena dirintis oleh Girolamo Francescoli dan dikembangkan menjadi teori jasa trenik oleh Louis Pasteur, Robert Koch, dan Ilya Mechnikov. Setelah ditemukannya mikroskop, pada awalnya teori kontagion ini muncul berdasarkan situasi yang memburuk, yaitu adanya penyakit pada masa itu yang melanda. Kebanyakan adalah penyakit menular dan terjadi karena adanya kontak langsung, yaitu penyakit lepra di Mesir dan epidemi sampar cacar dan demam tifus yang merajalela di Eropa pada abad ke-14 dan 15. Next. Yang ketiga ada hukum gravitasi Newton, termasuk sains karena hukum gravitasi Newton ini penemuan dari Sir Isaac Newton yang berkaitan dengan penemuan-penemuan penting ilmuwan sebelumnya. Di antaranya tentang elemen dasar penyusun kehidupan, yaitu air, tanah atau bumi, udara, api, dan ether yang dicetuskan oleh Aristoteles. Yang kedua, Al-Kazim itu merumuskan gaya gravitasi, yaitu setiap benda yang memiliki berat pada posisi tertentu dari pusat bumi, gaya gravitasinya bergantung pada jaraknya ke pusat bumi. Yang ketiga itu adanya teori geosentris yang direvolusi menjadi teori heliosentris tentang matahari sebagai pusat dari sistem pergerakan benda-benda langit yang dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus, dan berkaitan dengan hukum Kepler 1. Kemudian Galileo itu membuktikan kebenaran teori Copernicus ini. Dia juga mencoba meneliti kembali kebenaran konsep yang diajukan oleh Aristoteles tentang gerak benda. Galileo itu mencoba berkali-kali menjatuhkan dua benda dengan ukuran dan berat yang berbeda pada ketinggian yang sama dari puncak menara Pisa, atau yang saat itu dikenal dengan Leaning Tower. Hasilnya selalu sama, yaitu benda jatuh ke tanah pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya bukti ini, dia mendapatkan kesimpulan secara prinsip bahwa percepatan gerak benda yang jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh ukuran dan berat benda. Next. Newton merumuskan hukum gravitasi ini berdasarkan hukum gerak dan pergerakan benda-benda di angkasa tersebut. Pada tahun 1687, Newton mampu membuktikan dan menjelaskan dalam bukunya, yaitu Principia, bahwa planet-planet mengitari matahari karena adanya gravitasi jarak jauh yang menarik planet itu ke arah matahari. Newton juga menunjukkan bahwa besar gaya gravitasi antara matahari dan planet bergantung pada jarak antara keduanya. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Pertama tentang teori peredaran darah kecil, ini termasuk sains karena dibuktikan dengan pembedahan.
Ibu Al-Nafis sendiri dikenal sebagai dokter yang berkontribusi dalam bidang fisiologi dan menyokong kedokteran eksperimental, postpartum, autopsi, serta bedah manusia. Ibnu Nafis sendiri bertujuan untuk menggantikan doktrin-doktrin kedokteran yang dicetuskan pendahulunya, yaitu Ibnu Sina alias Avicenna dan Galen yang merupakan seorang dokter Yunani. Galen sebelumnya mengasumsikan bahwa darah mengalir melalui lubang tak terlihat yang terdapat pada dua jantung. Maka dari itu, melalui penelitian yang telah dilakukan Ibnu Nafis, kemudian menyangkal teori Galen. Teorinya itu, bila digambarkan secara singkat, sistem peredaran darah Ibnu Nafis bermula dari bilik kanan ke arteri pulmonis, paru-paru, lalu ke vena pulmonis, lalu ke serambi kiri dan bilik kiri. Teori peredaran darah kecil ini diakui oleh dunia dan digunakan sampai sekarang. Bisa di next. Lalu ada batas Chandrasekhar, yaitu teori mengenai bintang kardil putih atau katai putih. Subrahmanya Chandrasekhar merupakan seorang ahli astrofisika kelahiran India yang merumuskan batas Chandrasekhar pada tahun 1930. Pada tahun 1930, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa setelah menggunakan semua hidrogennya untuk diubah menjadi helium, bintang-bintang akan kehilangan energinya dan menyusut atau luruh di bawah pengaruh gravitasinya sendiri. Bintang-bintang ini dikenal sebagai bintang katai putih. Dengan menggunakan teori relativitas khusus Albert Einstein dan prinsip-prinsip fisika kuantum, ia menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi suatu bintang katai putih menjadi stabil jika masanya lebih dari 1,44 kali massa matahari. Bisa di next. Lalu ada prinsip kerja Cartau-Raud yang merupakan pseudoscience. Menurut catatan sejarah sendiri, umur ramalan kartu tarot itu sudah lahir sejak zaman masa Nabi Musa, yang dikenal secara lisan dan berkembang di lingkungan bahasa Ibrani, yang kemudian berproses dalam kurun waktu yang panjang, sehingga dikenal sebagai ilmu Qobalah. Pada abad ke-12 hingga abad ke-15, ilmu ramal ini berkembang pesat hingga mencapai daratan Eropa. Khususnya, awalnya kartu ini hanya digunakan sebagai permainan kartu biasa. Kartu ini tuh disebut sebagai kartu trofi atau kartu kejayaan. Pada tahun 1781, Anthony Court de Gébelin menerbitkan suatu buku yang menyatakan bahwa pendeta-pendeta lawas telah melukis kartu tarot berdasarkan buku Thoth. Pada dasarnya, kartu tarot akan menggambarkan keterkaitan antara keputusan yang akan diambil di kemudian hari dan kemudian membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Kartu tarot sendiri tersusun atas 78 kartu yang diciptakan oleh Rider Waite Smith. Konsep ini sebenarnya tidak diuji secara empiris, namun melalui pendekatan intuisi dan imajinasi dan dipercaya. Bisa di next. Lalu yang terakhir ada hukum Snell atau hukum pembiasan cahaya. Antara tahun 1100 hingga 1170, Ptolemeus dari Thehabit menemukan hubungan empiris antara sudut bias yang hanya akurat pada sumbu kecil. Lalu pada 1984, hukum Snellius ini pertama kali dijelaskan secara matematis dan akurat oleh Ibn Sal dalam manuskripnya yaitu On Burning Mirrors and Lessons. Dengan konsep tersebut, Ibn Sal mampu membuat lensa yang memfokuskan cahaya. Lalu, pada tahun 1621, Wilbur Snellius melakukan suatu percobaan dengan menggunakan sumber cahaya yang berupa sinar laser dan alat cakra optik yang terdiri dari sebuah busur lingkaran yang bersudut dan cermin datar yang diputar pada poros busur lingkaran. Berkas cahaya atau sinar laser tersebut diarahkan menuju permukaan balok kaca. Sinar dibelokkan pada saat mengenai batas udara kaca,
sehingga besar sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Percobaan ini dilakukan berulang-ulang dengan sudut datang yang berbeda-beda, hingga Snellius menemukan bahwa hasil dari perbandingan sinus datang dan sinus sudut biasanya selalu konstan atau tetap. Setelah itu dilakukan percobaan bahwa jika sinar datang diarahkan tegak lurus ke cermin, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali ke sumber sinar. Bisa di next. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana percobaan itu tersebut terjadi. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya adalah hukum sinus. Di sini hukum sinus termasuk dalam sains. Hukum sinus ditemukan melalui pengembangan dari trigonometri yang dilakukan oleh Abu Nasr Mansur. Hukum sinus merupakan perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama, di mana hukum ini berlaku pada segitiga siku-siku ataupun sembarang. Hukum sinus digunakan Al-Biruni yang merupakan murid dari Abu Nasr Mansur untuk dalam bidang astronomi maupun dalam perhitungan garis bujur dan lintang dari kota-kota. Next, ya. Prinsip Toapeiron atau prinsip dasar segala sesuatu sebenarnya ini aslinya kepercayaan, bukan pseudo sains. Karena prinsip ini hanya berdasarkan pemikiran Anaximander tanpa melakukan penelitian secara ilmiah. Anaximander menentang pemikiran Thales mengenai prinsip dasar dari segala sesuatu adalah air. Menurut Anaximander, prinsip dari segala sesuatu adalah Toapeiron, yang artinya yang tak terbatas, di mana apeiron bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala-galanya. Ia tidak setuju apabila suatu zat empiris dikatakan sebagai prinsip dasar segala sesuatu, di mana bila air adalah prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya ada api yang berlawanan dengan air. Anaximander mencari sesuatu yang mendalam dan tidak dapat diamati panca indera. Berdasarkan prinsip inilah, berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan atau yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Di mana Anaximander merumuskan pandangannya tentang alam semesta, yaitu bumi berasal dari pertarungan unsur-unsur berlawanan, di mana yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku, lalu dari yang beku inilah kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecahan-pecahan tersebut berputar-putar, kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu bumi dibalut oleh udara yang basah. Dan karena berputar tanpa henti, maka lama-lama bumi menjadi kering, sedangkan udara yang basah berubah menjadi lautan yang juga ada di dalam bumi. Next. Prinsip ini kemudian menjadi motivasi bagi para ilmuwan untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penciptaan alam semesta dan kehidupan di dalamnya, sehingga muncul teori-teori yang membahas penciptaan alam semesta seperti teori kabut, teori planestimal, teori pasang surut gas, teori bintang kembar, dan teori Big Bang. Berikut adalah ilustrasi dari pandangan hidup menurut pandangan pembuatan alam semesta menurut Anaximander. Next. Yang selanjutnya adalah teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin termasuk dalam sains. Karena teori ini berdasarkan dari observasi yang telah ia lakukan dengan mengamati keanekaragaman makhluk hidup. Darwin melakukan ekspedisi berkeliling dunia dan berkesempatan untuk mengumpulkan dan mengobservasi keanekaragaman hayati berdasarkan bentuknya.
Hasil dari observasi dan inferensi yang Darwin dapatkan ialah sebagai berikut, yaitu observasi 1, individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Observasi kedua, organisme memproduksi keturunan lebih daripada daya dukung lingkungan. Inferensi 1, individu yang sesuai dengan lingkungannya akan berproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lain. Inferensi 2, seiring waktu, sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi. Darwin kemudian mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Seleksi alam adalah proses yang terus berlangsung karena lingkungan terus berubah, dan apabila proses adaptasi tidak sejalan dengan perubahan lingkungan, maka kepunahan akan terjadi. Next. Di sini ada pernyataannya Darwin, yaitu hewan dan tumbuhan berasal dari spesies yang sama, di mana mereka mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu secara bertahap melalui proses seleksi alam. Konsep-konsep yang mendukung teori Darwin yaitu percobaan August Weismann, yaitu mengawinkan tikus yang telah ia potong ekornya dengan tikus normal dan menghasilkan anak tikus ekor panjang. Hal tersebut ia lakukan terus-menerus, namun hasilnya yang didapatkan tetap sama, sehingga disimpulkan bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian yang kedua adalah warna kupu-kupu. Kupu-kupu Boston berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap saat sebelum memasuki era revolusi industri di Inggris. Namun setelah masuk era revolusi industri, kupu-kupu yang berwarna gelap lebih banyak daripada yang berwarna cerah. Karena kupu-kupu yang berwarna cerah akan tampak mencolok karena pada era revolusi industri terdapat banyak asap di langit, sehingga memudahkan pemangsa untuk melihatnya. Sedangkan pada sebelum memasuki era revolusi industri, kupu-kupu berwarna gelap itu lebih mencolok di mata pemangsa. Yang ketiga adalah seleksi alam terhadap resistensi. Seperti pada bakteri yang resisten terhadap penisilin, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berevolusi atau adaptasi. Saat suatu koloni bakteri diberikan penisilin, maka hanya sedikit bakteri yang dapat bertahan. Lalu beberapa saat kemudian, koloni bakteri yang resisten terhadap penisilin bertambah banyak. Di sini penisilin hanya merupakan faktor pengarah perkembangan populasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Next. Baik, selanjutnya adalah mengukur keliling dari bumi. Mengukur keliling dari bumi ini termasuk produk sains karena ilmuwan menggunakan hitungan matematis untuk mengukur keliling bumi. Jadi sebelumnya di abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras mengungkapkan bahwa bumi mungkin berbentuk bulat, tidak datar. Di abad ke-3 sebelum Masehi, Aristarchus merupakan orang yang menempatkan matahari di pusat alam semesta yang diketahui dan menggunakan metode trigonometri untuk memperkirakan ukuran relatif matahari dan bulan serta jaraknya dari bumi. Eratosthenes merupakan orang pertama yang mengukur keliling bumi. Eratosthenes bepergian ke Yunani untuk belajar dan menjadi pustakawan. Di sana ia mendengar laporan bahwa di kota Siene, selatan Alexandria, matahari lewat langsung di atas kepala pada titik balik matahari musim panas. Dengan asumsi matahari begitu jauh dan sinarnya sejajar satu sama lain ketika mengenai bumi, ia menggunakan sebuah batang vertikal atau gnomon untuk memproyeksikan bayangan matahari di saat yang sama di Alexandria. Hasilnya diketahui matahari berada di 7,2 selatan puncak keliling lingkaran. Dari hasil tersebut, ia mendapatkan ukuran bumi sebesar 230.000 stadia atau 24.662 mil dalam kilometer 46.250 km. Hasil perhitungannya berbeda sekitar 15% dari hasil perhitungan sains modern. Berikut ilustrasi dari percobaan yang dilakukan oleh Eratosthenes. Jadi di kota Siene ini matahari itu pas di atas
bumi, jadi tidak menimbulkan bayangan. Sedangkan di kota Alexandria menimbulkan bayangan dan setelah diukur ternyata menghasilkan sudut sebesar 7,2. Setelah berikut ilustrasi dari percobaan yang dilakukan oleh Eratosthenes. Jadi di kota Siene atau Aswan tidak terbentuk bayangan, sedangkan di kota Alexandria bentuk bayangan dan menghasilkan sudut 7,2 derajat. Dengan memanfaatkan sudut berhadapan dan bertolak belakang, maka dihasilkan sudut antara kota Alexandria dan kota Aswan sebesar 7,2 derajat. Setelah itu, maka dirumuskan rumusan seperti ini, keliling bumi sama dengan 360 derajat lingkaran per 7,2 derajat sudut antara dua kota, dikali L. L di sini adalah jarak antara kedua kota. Jarak dua kota tersebut yaitu 5.000 stadia atau sekitar 925 km. Setelah dihitung menghasilkan 250.000 stadia atau sekitar 46.250 km. Selanjutnya adalah teori evolusi Althussi. Teori evolusi Althussi ini termasuk sains karena didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh Althussi, dan objek yang diobservasi atau diamati ini merupakan makhluk hidup. Jadi di sini ada di beberapa penemuan yang relevan dengan teori evolusi Althussi. Di 550 sebelum Masehi, Anaximander mengungkapkan bahwa kehidupan hewan dimulai di air dan berevolusi dari sana. Selanjutnya di 340 sebelum Masehi, teori Plato tentang bentuk mengungkapkan bahwa spesies itu tidak dapat diubah. Selanjutnya di 300 sebelum Masehi, Epicurus menyatakan bahwa banyak spesies lain yang telah diciptakan sebelumnya, tapi yang paling sukses yang bertahan dan memiliki keturunan. Jadi Nasir al-Din al-Tusi adalah seorang jenius dari Persia. Dalam bukunya Akhlaqi Nasri, Tusi mengajukan teori dasar evolusi spesies. Ia memulai teorinya dengan alam semesta yang terdiri atas elemen-elemen yang sama dan serupa. Ia mengatakan bahwa alam semesta memiliki elemen yang identik dan berangsur-angsur memisah menjadi mineral dan lainnya membentuk tumbuhan dan hewan. Dalam bukunya, ia menetapkan hierarki dari bentuk kehidupan bahwa hewan lebih tinggi dari tumbuhan dan manusia. Dia menganggap hewan dapat bergerak secara sadar dan dapat belajar hal-hal baru dan kemampuan untuk bernalar. Dia memikirkan manusia sebagai middle step of evolutionary starway yang berpotensi mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menyatakan bahwa tidak hanya organisme yang berubah seiring waktu, namun seluruh kehidupan telah berevolusi dari masa ketika tidak ada kehidupan. Dalam bukunya, Althussi mengungkapkan teori evolusi ini dalam sebuah ungkapan-ungkapan. Salah satu ungkapannya adalah the organism that can gain new feature faster are more variable. As a result, they gain advantage over other creatures. Organisme yang bisa mendapatkan fitur baru lebih cepat bervariasi. Akibatnya mereka mendapatkan keuntungan dibanding makhluk lainnya. Selanjutnya adalah biogenesis. Selanjutnya adalah teori biogenesis yang termasuk produk sains karena merupakan hasil dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh ilmuwan. Berikut adalah beberapa percobaan sebelum teori biogenesis ini dihasilkan. Sebelumnya, di tahun 1668, Francisco Redi menunjukkan bahwa belatung muncul dari lalat dan tidak secara spontan. Tahun selanjutnya ada 1745, John Needham mendidihkan kaldu untuk membunuh mikroba dan percaya generasi spontan telah kembali terjadi ketika mereka tumbuh kembali. Jadi John Needham ini melakukan percobaan namun gagal karena mikroba itu tumbuh kembali di dalam kaldu. Di tahun selanjutnya ada 1768, Lazarus Spallanzani mengulangi percobaan dari John Needham dan dia menunjukkan bahwa mikroba tidak tumbuh dalam kaldu yang direbus ketika udara dikeluarkan.
Hasilnya pada tahun 1864, Louis Pasteur mengumumkan hasil percobaan ilmiahnya. Dalam percobaan yang mirip dengan apa yang dilakukan sebelumnya oleh Needham dan Spallanzani, Pasteur memodifikasi tabungnya dengan mengubah lehernya dengan membentukkan menjadi seperti bentuk swan neck dengan leher tabung yang bengkok. Mikroba dari udara terperangkap dalam lengkungan leher tabung dan hasilnya kaldu tidak terkontaminasi. Lalu ia memiringkan tabung sehingga kaldu menyentuh mikroba dan hasilnya kaldu terkontaminasi. Pasteur membuktikan bahwa kehidupan tidak bisa muncul pada tempat-tempat yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan. Hasil penelitian Pasteur dapat disarikan dalam bahasa omnivivum ex vivo, bahasa Latin untuk semua kehidupan berasal dari kehidupan. Berikut adalah ilustrasi dari percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Di sini ada percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi yang melakukan percobaan dengan meletakkan sepotong daging di dalam toples yang diberi perlakuan yang berbeda. Pertama dibuka, kedua ditutup dengan menggunakan kain kasar, dan yang ketiga ditutup rapat. Namun dari beberapa sumber yang saya baca, ada yang mengatakan hanya menggunakan percobaan terbuka dan tertutup dengan rapat. Hal ini di dalam toples yang terbuka menimbulkan belatung, sedangkan toples yang tertutup ini tidak menimbulkan belatung sama sekali. Hal ini disanggah oleh orang yang percaya abiogenesis dan generasi spontan. Mereka menganggap bahwa toples yang ditutup itu tidak akan memberikan kehidupan seperti udara, jadi tidak akan mungkin muncul namanya kehidupan. Sehingga Francisco Redi ini melakukan percobaan kembali dengan mengganti tutup yang rapat itu menjadi tutup kasar. Hasilnya adalah daging di dalam toples itu busuk, tetapi belatungnya itu ada di atas penutupnya, tidak di dagingnya. Selanjutnya ada percobaan dari John Needham. Jadi percobaan yang John Needham lakukan adalah merebus kaldunya, namun tetap dibiarkan terbuka sehingga beberapa hari itu kaldunya menjadi keruh dan terkontaminasi oleh mikroba. Hal itu membuat John Needham ini percaya bahwa generasi spontan itu ada. Di tahun selanjutnya, Lazarus Spallanzani mengulangi percobaan dari John Needham yang dirasa kurang tepat. Dia melakukan percobaan dengan 3 perlakuan. Yang pertama, kaldu tidak dipanaskan, ditutup rapat. Nah, setelah beberapa hari hasilnya kaldu menjadi keruh dan tumbuh mikroba. Perlakuan yang selanjutnya adalah kaldu dipanaskan, namun tetap dibiarkan terbuka. Hal ini setelah beberapa hari kaldu menjadi keruh dan tumbuh mikroba. Untuk perlakuan ketiga, kaldu dipanaskan hingga mendidih, setelah itu ditutup rapat dan dibiarkan selama beberapa hari, kaldu tetap menjadi jernih dan tidak terkontaminasi oleh mikroba. Lazarus Spallanzani membuktikan bahwa direbus saja tidak cukup, tapi mikroba itu bisa muncul dari udara yang masuk ke dalam tabung. Lalu selanjutnya adalah eksperimen dari Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mengulangi percobaan dari Lazarus Spallanzani, yaitu dengan memodifikasi tabung yang digunakan untuk kaldunya. Dia membentuk seperti swan neck seperti ini, dibengkokkan. Nah, awalnya dia merebus kaldunya. Setelah itu, setelah beberapa hari, tidak ada mikroorganisme yang masuk ke dalam kaldunya karena mikroorganismenya terperangkap di lengkungan leher dari tabung ini. Nah, untuk membuktikan lebih lanjut, Louis Pasteur memiringkan tabungnya sehingga mikroorganisme yang ada di lengkungan ini masuk ke dalam kaldu, sehingga kaldunya langsung terkontaminasi oleh mikroorganisme yang sebelumnya ada di leher tabung ini. Jadi Louis Pasteur membuktikan bahwa kehidupan spontan itu tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan sangat bagus ya. Saya cek di makalahnya,
tabelnya itu juga sangat lengkap disertai dengan gambar-gambar eksperimen yang dilakukan. Oke, itu tadi ya dari kelompok 5. Saya buka pertanyaan untuk kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 jika ada yang ingin bertanya ke kelompok 5 bisa raise hand. Oke, silakan raise hand semuanya kelompok 1 yang ingin bertanya. Ya, ada 3 penanya ya. Kita mulai dari yang pertama dulu dari Zaki. Silakan Zaki. Terima kasih Bu. Jadi izin bertanya tentang yang mengukur keliling itu termasuk hukum, teori atau prinsip di dalam filsafat itu. Apakah bisa dimahami? Ya, oke. Keliling dari bumi ya maksudnya ya. Nah, keliling bumi itu masuk di mana? Cara mengukur keliling bumi itu masuk prinsip, teori, atau hukum? Nah, silakan nanti dijawab oleh kelompok 5. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Sahda, silakan Sahda. Ya, Sahda, silakan. Suaranya tidak terdengar, Sahda. Sudah di open mic ya? Sudah di unmute ya? Oke, sepertinya tidak ada, nggak bisa masuk suaranya Sahda. Mungkin Sahda bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat ya. Kita lanjutkan ke Mela Apriliana. Silakan Mela. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok 5. Kalau misal di era ini kan eranya COVID, terus kita ketahui bahwa terdapat banyak macam varian COVID-19. Nah, mungkin varian COVID-19 itu apakah ada hubungannya dengan konsep seleksi alam dari teori evolusi Darwin? Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, jadi perkembangan atau mutasi virus gitu ya, apakah ada hubungannya dengan teori evolusinya Darwin? Oke, bagus Mbak Mela pertanyaannya. Bisa dipahami ya kelompok 5? Iya, bisa. Oke, kita lanjutkan ke penanya yang keempat, yaitu Sania. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya mengenai lingkar bumi. Mengapa hasil perhitungan lingkar bumi Eratosthenes berbeda dari hasil perhitungan sains modern? Terima kasih. Oke, apa yang menyebabkan gitu ya? Apa yang menyebabkan kok bisa beda gitu ya lingkar bumi yang ditemukan oleh zamannya siapa tadi? Eratosthenes, Bu. Aristarchus itu ya. Eratosthenes itu ya kok bisa beda gitu ya dengan lingkar bumi pada zaman modern. Oke, bagus ya. Satu lagi tadi dari Sahda belum ya? Sahda? Ya, sepertinya belum. Nah, ini. Pertanyaan dari Sahda ini terkait tentang teori peredaran darah. Tadi dikatakan dibuktikan dengan pembedahan. Apakah pembedahan tersebut dilakukan pada manusia atau hewan? Dan berlaku pada manusia atau hewan? Oke, bisa dipahami ya pertanyaan dari Sahda kelompok 5?
Baik, Bu, bisa dipahami. Oke. Jadi ada total 4 pertanyaan. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Gimana? Sebentar, Bu. Saya persilahkan untuk yang ingin menjawab. Silakan menjawab. Ya, kelompok 5 kan ada 4 ya anggotanya. Coba ini mau langsung dijawab saja kah? Saya izin menjawab, Bu. Siapa ini? Coba Alia ya. Ya, silakan Alia. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Sania. Mengapa perhitungannya tidak sama dengan perhitungan sains modern? Jadi menurut sumber yang saya baca, karena ketidakakuratan tersebut adalah terjadi dalam perhitungan jaraknya. Jadi jarak antara kota Alexandria dan kota Aswan ini dulu dihitung secara manual. Di sumber yang saya baca, Eratosthenes ini membayar seseorang untuk bepergian dari kota Alexandria ke kota Aswan dan mengukur jarak kota tersebut sejauh 5.000 stadia yang dalam kilometer sekitar 925 km. Namun dalam jarak sebenarnya itu sekitar 843 km. Jadi sedikit meleset perhitungannya. Dan untuk sudutnya pula yang dihitung Aristotles itu 7,2 derajat, namun perhitungan sebenarnya adalah 7,76 derajat. Jadi seperti itu, Bu. Apakah sudah bisa dimengerti? Ya, gimana Mbak Sania? Iya, Bu, sudah bisa. Terima kasih. Oke, saya rasa tadi sudah jelas ya jawaban dari Mbak Alia terkait tentang perhitungan dari lingkar bumi. Ya. Tadi juga dijelaskan berapa gitu ya, berapa jaraknya gitu ya, atau lingkar buminya antara pengukuran yang dilakukan oleh Eratosthenes dengan yang dilakukan pada zaman modern. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Masih ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab kelompok 5. Iya, Ibu, saya Silakan dahulu. ya izin menjawab untuk pertanyaannya Mela yang tentang virus COVID, apakah termasuk dalam seleksi alam dalam teori Darwin itu? Seleksi alam ini virusnya itu termasuk, menurut saya, termasuk seleksi alam terhadap resistensi, di mana misalnya ada virus A, varian yang A itu Coba dibuka slide yang evolusi tadi. ya. Nah, pengertiannya apa sih sebenarnya evolusi ini? Kan ada 2 kata kunci ya di sini. Ada seleksi alam dan adaptasi. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari berbagai jenis atau varian virus COVID, kan dari awal itu kan awalnya cuma 1 gitu ya. Nah, virus COVID ya. Kemudian ada lagi muncul gitu ya, varian alfa, kemudian beta, kemudian ada delta. Nah, ternyata itu varian-varian itu muncul di negara tertentu. Misalkan di Inggris itu ada muncul varian alfa. Kemudian di India ternyata munculnya varian delta. Nah, kira-kira itu masuk ke teori evolusi atau tidak? Masuk, Ibu. Kenapa, Mbak Valia? Karena tadi ada konsep-konsep yang mendukung teori Darwin yang ada
seleksi alam terhadap resistensi, di mana tadi saya dicontohkan ada bakteri yang resisten terhadap penisilin akan bertambah banyak. Yang sebelumnya itu awalnya bakterinya semakin sedikit ketika diberi penisilin, kemudian akhirnya dia beradaptasi dan menjadi lebih banyak. Seperti virus tadi, mungkin yang virus pertama itu, yang varian pertama itu tidak resisten terhadap penisilin sehingga menjadi sedikit, kemudian beradaptasi, kemudian akhirnya resisten terhadap virus yang terhadap vaksin yang sudah ada, kemudian tetap bertambah. Oke, jadi awalnya itu kan mulai dari COVID ya, istilah COVID itu kan coronavirus disease ya. Nah, kemudian itu menyebar gitu ya, yang awalnya dari Cina ya, kemudian dengan cepat sekali dia menyebar. Nah, menyebarnya itu kan ke negara-negara yang juga yang seluruh dunia gitu ya. Nah, ternyata di seluruh negara itu, nah akhirnya itu muncul varian-varian yang baru yang gejalanya itu beda dengan gejala yang awal. Jadi ada gejala-gejala yang spesifik atau khas gitu ya, yang khas dari setiap negara. Nah, itu kemungkinan besar itu karena adanya proses adaptasi ya, dan juga seleksi. Nah, seleksi dengan orang-orang yang terjangkit gitu ya. Nah, mungkin imun dari orang negara tertentu gitu ya, itu berbeda dengan orang yang ada di wilayah tertentu. Nah, apalagi di situ kan berhubungan juga dengan iklim ya. Nah, iklimnya, misalkan di Afrika, karena pada saat itu iklimnya adalah musim panas gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu virusnya bermutasi gitu ya, mengalami seleksi alam gitu ya. Nah, di mana pada saat yang virus awal, coronavirus disease-nya itu kan dia nggak betah dengan suhu yang sangat tinggi gitu ya. Nah, dia akan mati. Nah, demi menyesuaikan dengan wilayah Afrika yang cuacanya itu panas, iklimnya panas, maka dia istilahnya itu beradaptasi dengan lingkungan situ sehingga menghasilkan varian yang baru gitu ya. Variannya varian Delta ya, kalau di Afrika itu varian Delta. Dan gejalanya pun juga ada yang khas gitu ya, antara varian satu dengan varian yang lain. Sampai dengan yang saat ini kita yang saat ini lagi booming itu kan ada varian Omicron. Nah, kemudian setelah Omicron ada lagi Deltacron. Nah, yang saat ini sedang ramai itu ya. Nah, itu kalau kita tinjau, itu kan juga masuk ke ranahnya teori evolusi, di mana dia mengalami proses seleksi alam ya. Nah, jadi berbagai varian itu dihasilkan karena adanya proses seleksi alam dan juga proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu Mbak Mela ya tadi yang bertanya. Bagaimana Mbak Mela? Jadi Bu, kalau misal kan tadi sempat dijelaskan juga kalau misal virus varian baru itu mungkin resisten terhadap vaksin. Berarti Bu, kalau misal kita udah vaksin banyak, maksudnya sampai 3 kali, Ya. terus virusnya itu tetap resisten sehingga muncul varian-varian baru. Itu apa gunanya vaksin? Karena Nah, gunanya ya ini untuk memperkecil resiko. Nah, jadi kalau vaksin itu kan isinya adalah virus yang sudah dilemahkan.
Nah, ketika kita disuntikkan vaksin ya, disuntik vaksin itu kan otomatis kita akan punya antibodi ya, atau apa ya, zat yang nantinya gunanya untuk melawan virus yang sudah lemah tersebut. Walaupun lemah, dia masih bisa ya menyerang. Nah, tanda-tandanya adalah ketika kita merasakan seperti apa, pusing ya, mungkin ada yang terkena KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasi ya, kejadian lanjutan setelah pasca imunisasi. Nah, itu kan biasanya ada yang demam gitu ya, ada yang pusing, ada yang mual. Nah, itu kan tandanya itu antibodi yang ada di tubuh kita itu sedang melawan virus yang sudah lemah tersebut gitu ya. Otomatis kalau kita sudah vaksin, itu kan kita sudah punya antibodi gitu ya, sudah membentuk antibodi yang lebih kuat daripada sebelum kita vaksin. Yang sebelum vaksin kita nggak mengeluarkan antibodi itu gitu ya. Nah, tapi setelah vaksin kita akhirnya mengeluarkan, punya imun yang lebih kuat gitu ya. Imun yang lebih kuat daripada sebelum vaksin. Itu tujuan dari vaksin sebenarnya. Baik, Bu, bisa dimengerti. Oke, ya. Jadi kan saat ini kan diwajibkan gitu ya, ada booster. Nah, booster itu berarti untuk memperkuat yang vaksin sebelumnya gitu ya. Dan jenis boosternya itu kan berbeda dengan jenis vaksin yang pertama dan kedua. Nah, karena apa? Karena untuk membuat apa ya, zat antibodi yang lebih kuat gitu ya, yang baru dan yang lebih kuat. Misalkan yang pertama disuntik dosis Sinovac gitu ya, vaksin Sinovac. Nah, kemudian 1-2 Sinovac, maka yang ketiga boosternya itu nggak boleh sama-sama Sinovac gitu ya. Nah, karena kan sudah pernah gitu ya, sudah pernah mendapatkan jenis virus yang dilemahkan. Ya, yang dilemahkan itu kan tadi Sinovac itu tadi ya. Nah, otomatis yang ketiga itu harus beda. Kenapa? Karena untuk menguji gitu ya, daya tahan tubuh kita kuat enggak kira-kira kalau diberikan virus pada vaksin yang berbeda. Misalkan diberikan AstraZeneca gitu ya. Nah, AstraZeneca itu kan punya karakteristik yang berbeda daripada Sinovac. Dan umumnya itu lebih apa ya? Lebih kuat gitu ya. Nah, lebih kuat itu artinya kalau disuntik AstraZeneca itu kemungkinan besar terjadi KIPI itu lebih besar. Nah, kalau kita mengalami KIPI, otomatis itu kan menandakan bahwa di tubuh kita itu sedang memproduksi zat antibodi untuk melawan virus COVID yang sesungguhnya, padahal pada saat itu sudah dilemahkan gitu ya. Kalaupun kita nanti terkena virus yang beneran, yang tidak lemah, itu kan untuk kita punya antibodi untuk melawan itu. Setidaknya ketika kita terkena COVID yang beneran gitu ya, maka efeknya itu tidak terlalu parah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau dulu kan yang awal-awal itu kan sempat terkena pneumonia gitu ya. Kalau yang terkena virus COVID yang awal-awal itu ya, yang dulu yang tahun 2020 awal itu kan kalau terkena COVID itu paru-parunya ada fleknya gitu ya, sehingga menyebabkan penyakit pneumonia gitu ya. Kemudian juga waktu itu ada yang merasakan kehilangan indera penciuman. Jadi itu berhubungan dengan apa ya, saluran pernafasan gitu ya. Jadi virusnya itu suka tinggalnya itu di saluran pernafasan. Nah, kemudian
terasa seperti mati rasa lidahnya. Jadi ketika makan itu tidak terasa rasanya hambar. Nah, jadi itu merupakan efek-efek yang ditimbulkan oleh virus COVID itu tadi. Ya, mungkin seperti itu Mbak Mela. Gimana? Terima kasih Bu, sudah sangat bisa dipahami. Ya, tadi yang menjawab tadi siapa? Mbak Valia ya? Iya, Bu. Oke, jadi bagus tadi penjelasan terkait resistensi ya. Resistensi terhadap apa tadi vaksin yang diberikan gitu ya, vaksin yang diberikan. Ternyata kan kalau ditekan dengan vaksin ya, virus itu kalau diminimalkan penyebarannya itu bisa dengan vaksin ya. Nah, karena vaksin itu sendiri nantinya berperan sebagai pembentuk zat antibodi yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau antibodinya sudah bagus, imunnya bagus gitu ya, sehingga kalau terkena virus yang sesungguhnya itu gejalanya pun tidak akan parah seperti yang belum vaksin. Nah, jadi itu sih, itu tujuan utamanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Zaki dan Sahda tadi belum dijawab. Ya, silakan kelompok 5. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sada mengenai teori peredaran darah kecil. Jadi teori peredaran darah kecil itu cara pembuktiannya mulai pembedahan. Pembedahannya merupakan pembedahan manusia. Namun saya sendiri tidak menemukan literatur yang menjelaskan tentang detail manusia yang dibedah itu umur berapa dan jenis kelaminnya apa. Pembedahan ini juga berdasarkan untuk menguatkan teori Ibnu Sains sendiri terhadap peredaran darah pada manusia, sekaligus untuk membantah teori dari Galen sendiri. Karena diketahui teori Galen salah karena melakukan pembedahan pada bayi yang prematur dan berumur 7 bulan, sehingga pembedahan tersebut dianggap tidak valid karena bayi tersebut kemungkinan besar mengandung memiliki kecacatan pada tubuhnya, yaitu pada organ jantung dan paru-paru. Apakah bisa dimengerti? Oke, gimana Mas Zaki? Ini jawaban untuk Syahda, Bu. Oh, Sahda dulu ya. Ya. Oh iya, yang tadi Zaki menanyakan terkait keliling bumi ya. Itu masuk ke prinsip, teori, hukum, atau konsep. Oke. Gimana Mbak Sahda? Halo, Sahda. Oh iya, tadi nggak bisa, Sahda. Coba dituliskan komentarnya pada kolom chat. Oke, Sahda sudah merespon, sudah jelas ya. Sehingga yang dibedah tadi manusia ya, Anes ya. Ya, Bu, manusia. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir dari Zaki. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Menurut saya, mengukur lingkar bumi itu termasuk dari prinsip. Yaitu mengapa? Karena hal tersebut adalah pernyataan dari Aristoteles atau kebenaran dari Aristoteles yang kemudian dijadikan sebuah pedoman untuk bertindak. Maksudnya di sini kalau kita ingin menghitung lingkar bumi, kita bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Aristoteles. Seperti itu, apakah bisa diterima? Ya, jadi menurut kelompok 5 itu termasuk ke dalam prinsip ya. Iya, Bu. Oke, gimana Mas Zaki? Tadi kenapa kok dimasukkan ke dalam prinsip, Mbak Alia? Karena hal tersebut itu merupakan pernyataan dari Aristoteles
maksudnya cara yang dilakukan oleh Eratosthenes untuk mengukur lingkar bumi. Oke, itu berdasarkan pernyataan. Kemudian apakah itu sudah diuji cobakan atau sudah dieksperimenkan? Dari yang saya lihat ada beberapa yang mencoba rumus dari Eratosthenes ini untuk mengukur lingkar bumi. Maksudnya di kehidupan sekarang, Bu. Oke, waktu dulu belum ya? Waktu Aristoteles itu. Atau sudah, tapi sederhana? Sudah, Bu. Eratosthenes ini melakukan perhitungan tersebut. Oke, Aristoteles ini melakukan perhitungan gitu ya. Ya, Bu. Nah, karena dia sudah melibatkan perhitungan dan persamaan ini ya, persamaan matematis terkait tentang circumference ya. Circumference ini dibagi dengan 5.000 apa ini? Stadia. Ya, Bu. Oke, dia kan mengemukakan persamaan ini ya. Dengan menggambarkan bentuk bumi dan juga memasukkan persamaan ini untuk menghitung berapa lingkar dari bumi gitu ya. Tapi dia sudah menghasilkan persamaan ya. Iya, Bu. Oke, karena dia sudah menghasilkan persamaan gitu ya. Dan apakah ada ilmuwan selanjutnya yang mendukung ini? Untuk hal tersebut belum saya cari, Bu. Oke, jadi awalnya itu kalau hanya berupa sebuah pernyataan, itu kan dinamakan sebagai konsep ya. Kalau hanya pernyataan seseorang. Nah, pernyataan. Nah, kemudian kalau itu sudah diuji gitu ya, sudah diuji melakukan eksperimen sederhana gitu ya. Nah, itu baru berkembang menjadi sebuah prinsip. Prinsip-prinsip itu kemudian apakah itu didukung ya, didukung oleh beberapa ilmuwan gitu ya. Nah, itu dan sudah dipatenkan ya, sudah paten gitu ya. Prinsip itu sudah paten, maka berkembanglah menjadi sebuah hukum ya. Nah, setelah hukum, nah apa yang paling tertinggi itu? Paling tertinggi adalah menghasilkan sebuah teori yang baru. Nah, jadi itu adalah tingkatan ya, tingkatan-tingkatan dari apa itu konsep, prinsip, hukum sampai dengan menjadi sebuah teori. Oke, jadi itu jawaban untuk Mas Zaki. Gimana Mas Zaki? Oke, sudah jelas ya, saya rasa sudah jelas. Kita beralih ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 yang ingin bertanya bisa raise hand. Ya, ada 3 penanya. Yang pertama Asmi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya tentang kartu tarot tadi, Bu. Oke, kartu tarot. Silakan dibuka slide-nya. Nah, di sini kan dijelaskan kartu tarot sendiri itu termasuk pseudosains. Nah, itu karena kan seolah-olah melalui metode dan praktik, padahal kan tidak. Nah, saya ingin bertanya, itu termasuk pseudosains apa kepercayaan? Karena menurut pemahaman saya itu tidak ada keterkaitan antara kartu tarot dengan sains, walaupun pseudosains itu termasuk sains semu. Jadi apa keterkaitan sehingga
Jadi apa keterkaitan dari kartu tarot dengan sains sehingga bisa disebut pseudosains selain kartu tarot itu melalui metode dan praktik yang seolah-olah melalui yang empiris begitu, Bu. Oke, jadi ini intinya adalah kenapa sih kartu tarot ini kok bisa diklasifikasikan sebagai pseudoscience gitu ya? Apa kaitannya dengan sainsnya gitu ya? Nah, kenapa kok ini bukan termasuk ke dalam kepercayaan atau religion? Nah, bisa dipahami ya kelompok 5? Kita tampung dulu. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Teresia. Silakan Teresia. Ya baik, saya ingin bertanya terkait yang gravitasi tadi. Tadi kan diberi contoh-contohnya ya keterkaitan dengan teori ini. Nah, saya pengen bertanya keterkaitan hukum gravitasi ini dengan yang pertama ini tentang elemen dasar penyusun kehidupan. Itu korelasinya seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi hubungannya apa atau korelasinya apa antara gaya gravitasi dengan teori yang mengatakan tentang elemen dasar, tentang kehidupan. Oke, saya rasa jelas, sudah jelas pertanyaan dari Teresia. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Santi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai teori evolusi Darwin. Pada teori evolusi Darwin kan dijelaskan di PPT ada konsep-konsep yang mendukung teori Darwin. Nah, untuk pada teori evolusi Darwin ini apakah ada kontroversi dari teori evolusi Darwin yang diungkapkan oleh Darwin? Intinya apakah ada kontroversi pada teori evolusi yang diungkapkan oleh Darwin? Terima kasih. Oke, apakah ada kontroversi dari konsep atau teori Darwin tadi, apakah ada yang kontroversi di dalam teori Darwin? Oke, 3 pertanyaan dari kelompok 2, mau langsung dijawabkah? Halo, kelompok 5. Baik. Saya pertama ingin menjawab tentang pertanyaan Aswinatara mengenai apa hubungannya dengan kartu tarot, sains, dan pseudoscience. Jadi perlu diperhatikan bahwa pseudoscience itu merupakan suatu pengetahuan praktek metodologi pengetahuan informasi yang seolah-olah ilmiah, namun tidak mengikuti metode ilmiah ataupun tidak diuji secara ilmiah. Tapi meski tidak dibuktikan secara ilmiah, pseudoscience ini biasanya disampaikan dengan cara-cara yang terlihat seperti ilmiah. Misalnya melalui suatu grafik, buku atau literatur lainnya. Jadi untuk kartu tarot sendiri ada satu buku yang isinya biasanya pedoman mengenai cara membaca kartu tarot itu sendiri, sehingga seolah-olah terstruktur dan secara ilmiah. Lalu ada suatu teori psikologi klasik juga yang yaitu teori psikologi analitik milik Carl Gustav Jung pada tahun 1875 hingga 1982 yang menyatakan bahwa kartu tarot sendiri kemungkinan besar ada hubungannya dengan psikologi, yaitu merupakan sekumpulan dari ketidaksadaran manusia yang direpresentasikan dalam simbol-simbol yang akhirnya dapat dibaca melalui kartu tersebut. Apakah bisa dimengerti? Ya, baik. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi jawaban dari Anes tadi sudah sangat jelas ya, terkait tentang kenapa kok kartu tarot itu diklasifikasikan sebagai pseudoscience ya. Karena di dalamnya itu seolah-olah ya, membacanya itu seperti ilmiah sekali gitu ya, karena kan di dalam
kartu tarot kan ada gambar-gambar ya. Nah, kemudian cara penyampaiannya, ya penyampaiannya itu seakan-akan beneran gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai pseudo ya, karena masih semu gitu ya, masih dikatakan sains juga bukan gitu ya. Dikatakan sebagai kepercayaan juga tidak, karena ada bukunya gitu ya yang membahas terkait tentang arti-arti dari suatu gambar yang ada di dalam kartu tersebut. Nah, ini ada chat, Alfariza ingin bertanya. Bertanya apa Alfariza? Oh iya Bu, tentang teori atom Demokritus. Itu kan dia kan berdasarkan analogi ya. Kenapa itu dimasukkan ke dalam teori? Kenapa nggak dimasukkan ke dalam prinsip? Dan di gambarnya itu ada konsep. Jadi teori atom Demokritus ini masuknya ke prinsip, teori, atau konsep? Nah, Apakah bagus pertanyaan ya. saya dapat dipahami? Ya, bagus ya. Kenapa kok ini ditulis teori atom Demokritus gitu ya maksudnya ya. Kenapa kok ini bukan konsep ya. Nah, bagus ya. Oke, itu tadi yang pertanyaan dari Teresia sudah terjawab ya. Belum saya. Belum ya? Yang dari saya mau Iya, jawab. belum. Oke, dijawab dulu mungkin yang pertanyaan dari Teresia. Iya Bu, saya ingin jawab pertanyaan dari Teresia. Itu tadi yang pertama Asmi ya, jawaban pertanyaan dari Asmi, betul ya? Iya, yang kartu tarot tadi siapa ya? Yang bertanya. Asmi ya? Iya. Oke, berarti Asmi sudah terjawab. Kurang Teresia, Santi, dan Alfariza. Iya. Oke, Saya silakan. ingin menjawab yang pertanyaan dari Teresia Bu. Apa hubungannya hukum gravitasi Newton sama elemen dasar penyusunan kehidupan itu? Aristoteles itu menyifati berbagai benda dan substansi gejala alam melalui kedekatan sifat-sifatnya terhadap sifat elemen dasar penyusun kehidupan. Ya, misalnya sebuah asap yang keluar dari bumi selalu berterbangan di udara karena ia memiliki sifat dominan sebagai udara dan sedikit sifat api. Kemudian Aristoteles juga meyakini bahwa sebuah batu yang jatuh ke tanah karena batu memiliki kedekatan sifat sebagai tanah atau bumi. Selain itu, Aristoteles itu juga berpendapat bahwa benda-benda langit terbentuk dari unsur yang halus, yakni ether, di mana ether tidak seperti udara yang bersuhu panas dan lembab, tidak seperti api yang bersuhu panas dan kering, tidak seperti air yang bersuhu dingin dan lembab, serta tidak seperti tanah yang bersuhu dingin dan kering. Hal tersebut mengakibatkan benda langit mengelilingi bumi dengan kecepatan dan jarak yang sesuai. Jadi itu tuh berkaitan dengan teori geosentris yang dicetuskan oleh Ptolemus, yaitu bumi sebagai pusat alam semesta dan benda langit mengelilingi bumi. Sehingga pemikiran dari Aristoteles itu masih ada hubungannya dengan perumusan hukum gravitasi Newton. Bagaimana Mbak Teresia? Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih jawabannya. Oke, saya rasa sudah jelas tadi yang dipaparkan oleh Mbak Dina ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Santi. Silakan dijawab. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya Santi tentang adakah kontroversi pada teori Darwin. Jawabannya ada. Ini tuh ada pada kalangan pemuka agama, terutama kelompok Kristen di Inggris, di mana kontroversi atas gagasan Darwin semakin besar setelah terbitnya buku The Descent of Man dan Selection in Relation to Sex pada 1871 mengenai bahwa manusia berevolusi dari kera. Menurut kelompok Kristen, teori evolusi Darwin kontroversial karena bertentangan dengan narasi penciptaan di Kitab Kejadian atau Genesis.
pada kitab kelompok Kristen. Mungkin apakah sudah terjawab? Ya sudah, terima kasih. Ya, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir dari Alfariza tentang atom Demokritus ya. Atom menurut Demokritus. Mengapa kok itu masuk teori? Kok bisa? Bukankah itu hanya ide saja? Nah, coba dibahas. Ya, bisa izin menjawab. Awalnya itu Demokritus itu kan hanya memberikan ide tanpa adanya tanpa melakukan eksperimen apapun. Jadi awalnya itu konsep, terus kemudian itu ada di abad yang abad 18 itu mulai dikembangkan jadi teori. Pada mulanya itu sebenarnya itu tuh sudah apa? Yang pendirinya itu sudah menjelaskan tentang mazhab teori atomisme. Jadi awalnya itu emang disebutkan itu tuh udah teori. Terus tapi dari Demokritusnya itu kayak memberikan pemikiran yang berbeda. Jadi awalnya itu teori atomisme kan dirintis sama Leucippus yang menjelaskan, merumuskan garis-garis besar ajaran atomisme, yaitu atom adalah elemen yang tak terbatas, terus bergerak, serta memiliki bentuk yang jumlahnya tak terbatas. Nah, itu tuh dia itu setuju sama ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras, bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan satu. Demokritus itu murid dari Leucippus, dia itu ngembangin pemikirannya tadi itu yang bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras, yaitu jadi punya pemikiran sendiri gitu, menganalogikan sendiri kalau unsur itu tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu. Apa bisa dipahami? Oke. Ya, jadi gini. Ini kan terkait tentang Demokritus, itu kan dia awalnya itu kan hanya menyampaikan idenya terkait tentang pengertian apa itu atom gitu ya, definisi atom menurut Demokritus. Nah, kalau kita dulu belajar di kimia umum ya, waktu saya menyampaikan materi terkait tentang struktur atom gitu ya, itu tidak pernah ada dituliskan teori atom Demokritus gitu ya. Ini tuh bukan atau belum masuk ke teori. Jadi untuk Demokritus ini masih sebatas ide ya. Ide Demokritus ya. Jadi ini itu ide Demokritus yang membahas tentang definisi atom menurut Demokritus gitu ya. Nah, sedangkan teori itu mulai dari mana? Teori atom itu dimulai dari Dalton ya. Kenapa? Karena pada saat Dalton ya, teorinya Dalton itu dia sudah bisa menggambarkan bagaimana bentuk atom menurut Dalton gitu ya. Nah, ternyata menurut Dalton itu atom bentuknya adalah seperti bola pejal. Nah, di dalamnya itu bukan merupakan ruang hampa, tapi ada isinya gitu ya. Jadi atom itu seperti bola, tapi yang di dalamnya ada isinya. Tapi di situ Dalton belum tahu apa isinya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita belajar terkait tentang sejarah teori atom, maka itu mesti awalnya itu pasti selalu dari Dalton ya. Demokritus di mana gitu ya? Demokritus adalah dia pencetus definisi atom yang pertama kali itu baru Demokritus ya. Dia hanya sekedar idenya, tapi dia belum bisa untuk menggambarkan gimana bentuknya atom, itu masih belum. Dia hanya mengatakan bahwa
Atom adalah partikel atau unit terkecil yang menyusun suatu materi atau benda gitu ya. Nah, jadi di situ bentuknya pun juga masih belum jelas apakah itu bulat ataukah itu lonjong, itu belum sampai ke sana gitu ya. Nah, sehingga yang benar ini belum masuk ke teori. Ini masih ke ide saja ya. Ide atau konsep tentang atom yang dikemukakan oleh Demokritus. Jadi begitu ya kelompok 5 ya. Jangan sampai ada miskonsepsi gitu ya. Nah, kalau kita belajar sejarah perkembangan atom itu kalau teori dimulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, terus Bohr ya. Baru yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Nah, itu kalau kita belajar terkait sejarah teori atom. Ya. Itu ya kelompok 5 ya. Bisa diterima kelompok 5? Coba nanti dicari lagi ya. Iya, Bu. Halo, kelompok 5 bisa dipahami ya? Iya, Bu, bisa. Oke, jadi begitu Mbak Alfariza. Jadi untuk Demokritus ini belum dimasukkan sebagai teori karena dia hanya menyampaikan idenya. Karena apa? Karena Demokritus itu kan seorang filsuf Yunani, ya. Jadi dia itu seorang filsuf yang biasanya adalah mengemukakan filosofinya gitu ya, atau ide-idenya atau pendapat-pendapatnya gitu ya. Nah, tapi di situ dia belum mampu untuk membuktikan, belum disertai dengan rancangan eksperimen gitu ya. Belum disertai dengan gambarannya seperti apa. Jadi dia hanya berupa ide saja gitu ya. Itu ya Mbak Alfariza ya. Oke, Iya, kita Bu. lanjut. Ya, Terima kita kasih. lanjutkan ke kelompok 3. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, ada 1 penanya. Oh, 2. Oh, 3. Banyak sekali ya. 3, 4. Oke. Kita mulai yang pertama ada Mbak Sylvia, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai hukum gravitasi Newton. Saya tadi di PPT dijelaskan bahwa hukum gravitasi Newton ini berkaitan dengan hukum Kepler 1. Mungkin dari kelompok bisa menjelaskan bagaimana kaitannya dengan hukum Kepler 1. Ya, bisa dipahami kelompok 5 maksud pertanyaan dari Mbak Sylvia? Iya, Bu, bisa. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Amalia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk yang mengenai batas Chandrasekhar. Itu kalau nggak salah di makalahnya kan yang di pernyataan produk IPA itu menjelaskan bahwa kalau sebuah bintang yang masanya lebih dari 1,4 kali massa matahari akan berakhir menjadi lubang hitam atau bintang neutron. Nah, untuk pernyataan tersebut apakah sudah dibuktikan kebenarannya? Terima kasih. Ya, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Hamdani. Silakan. Ya Bu, terima kasih. Tapi saya nggak bertanya ini Bu, saya hanya menyarankan saja. Ya, oke. Soalnya tadi saya melihat waktu presentasi itu hanya beberapa teori saja, yaitu pada 3 teori akhir dan beberapa teori di awal, 1 kalau nggak 2 itu yang dicantumkan tahun penemuannya atau tahun dikerjakannya. Jadi kalau bisa itu setiap teori itu harus disertakan tahun ya, kapan itu ditemukan sehingga kita bisa tahu itu termasuk Science of Greek atau Renaissance atau zaman sains modern. Jadi kita juga bisa membayangkan gitu teknologi apa yang sudah ada atau bagaimana caranya, itu kan kita juga sudah punya gambaran. Biar kita punya gambaran, itu aja.
Terima kasih. Ya, bagus sekali ya masukan dari Mas Hamdani ya terkait tentang zaman ditemukannya ya. Jadi kan kemarin waktu pertemuan yang pertama itu kan adik-adik diberitahu ya ada 3 zaman itu ya. Nah, silakan itu diterapkan juga pada tugas kelompoknya gitu ya. Nah, tidak hanya untuk kelompok 5 ya. Untuk kelompok 1 sampai 4 pun juga begitu harusnya ya. Harus disertakan itu masuk ke zaman apa. Sehingga nanti kalau ada soal diminta untuk mencontohkan salah satu produk dari zaman Renaissance ya. Misalkan nanti tahu gitu ya produknya apa. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hamdani. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Yaya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai teori Darwin tadi. Jadi tadi kan saya di sini mau bertanya, itu makhluk hidup apa saja yang diamati Darwin ketika ekspedisi keliling dunia? Apa bisa dimengerti? Ya, bisa ya. Saya rasa sudah jelas tadi pertanyaannya. Baik, bisa langsung dijawab. Ada 3 pertanyaan dari kelompok 3, dari Sylvia, Amalia, dan Yaya. Silakan dijawab kelompok 5. Ya, saya izin menjawab yang dari Sylvia tadi, Bu. Apa ceritanya sama hukum Kepler 1? Ya, Mbak Dina, silakan. Jadi perumusan hukum hukum gravitasi Newton itu kan dari penemuan sebelumnya yang berkaitan. Nah, hukum Kepler 1 ini mendukung teori heliosentris, yaitu semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Oke, tadi pertanyaannya dari siapa ini? Sylvia kah? Iya, dari Sylvia. Oke, gimana Mbak Sylvia? Iya Bu, sudah. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Amalia. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi saya ingin menjawab bahwa batas Chandrasekhar ini sebenarnya awalnya ditentang oleh salah satu astronomi Inggris yaitu Arthur Eddington. Tapi akhirnya setelah penelitian oleh astronomi-astronomi lainnya membuktikan bahwa ditemukan bahwa semua bintang KTI putih, kerdil putih yang diteliti memiliki massa yang tidak lebih dari 1,44 kali massa matahari. Sehingga batas ini akhirnya menjadi batas yang dipakai untuk bintang KTI kerdil putih itu tidak meledak menjadi supernova, namun menjadi bintang kerdil putih. Apakah dapat dimengerti? Iya, sudah dapat dimengerti. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ya, kita lanjut ke Yaya ya, pertanyaan dari Yaya. Silakan. Baik, mau menjawab pertanyaan dari Yaya mengenai makhluk hidup apa saja yang diamati Darwin pada saat ekspedisi keliling dunia. Di sini mungkin ada banyak, tapi menurut yang saya baca itu ada burung finch dari Kepulauan Galapagos, di mana terdapat perbedaan yang menyolok di antara spesies, yaitu pada paruhnya, di mana burung finch darat burung finch darat besar memiliki paruh besar yang diadaptasikan untuk memecah biji-bijian. Kemudian ada burung finch pohon yang berukuran kecil menggunakan paruhnya untuk memakan serangga. Kemudian ada burung finch pelatuk
menggunakan duri kaktus atau ranting kecil sebagai alat untuk mendeteksi rayap dan serangga berlubang kayu lainnya. Juga terdapat spesies belalang yang masih berkerabat dekat memiliki beragam bentuk dan warna yang berkembang dalam lingkungan berbeda seperti seekor belalang pada bunga di Malaysia, kemudian belalang Amerika yang tengah mirip dengan daun hijau. Di sini lebih ke pendapatnya tentang yang seleksi alam, penyamaran atau kamuflase. Apakah terjawab? Iya ya. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaan dari kelompok 3 sudah terjawab ya. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, ada 3 penanya. Yang pertama, Umu Salama. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya untuk kelompok 5 tentang kartu tarot. Jadi apakah ada yang mendukung prinsip kerja kartu tarot? Terima kasih. Oke, apakah ada yang mendukung gitu ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Gus Farida. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah ada yang mendukung prinsip to apeiron? Terima kasih. Oke, apakah ada yang mendukung prinsip to apeiron? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya dari Eka Wahyu. Ya, Eka Ayu ya, sorry Eka Ayu. Ya, silakan. Tadi disebutkan, saya mau bertanya mengenai teori peredaran kecil. Tadi disebutkan bahwa Galen mengasumsikan bahwa darah mengalir melalui lubang tak terlihat yang terdapat pada 2 bagian jantung. Nah, di situ mengapa pertanyaan Galen tentang peredaran darah dianggap salah dan disangkal oleh Ibnu Nafis? Bisa dijelaskan bagaimana? Terima kasih. Ya, oke. Yang terakhir adalah pertanyaan dari Aida. Silakan. Oke, saya mau bertanya, di percobaan August Weismann itu ada yang mengawinkan tikus yang dipotong ekornya sama tikus normal. Nah, itu tuh sampai berapa generasi, sehingga disimpulkan bahwa perubahan sel tubuhnya ini bukan pengaruh perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan ini nggak diwariskan ke keturunan berikutnya. Gitu, bisa dimengerti? Iya, bisa. Terima kasih. Ya, oke. Itu tadi 4 pertanyaan dari kelompok 4. Bisa langsung dijawab mungkin kelompok 5? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama soal kartu tarot, lalu nanti yang kedua mengenai teori peredaran darah kecil. Jadi untuk kartu tarotnya siapa yang mendukung? Seperti yang sudah tadi ada satu pertanyaan saya lupa, tapi sudah dijelaskan bahwa ada salah satu psikologi yang mendukungnya yaitu Carl de Jong. Jadi dia sendiri menyatakan bahwa simbol-simbol kartu tarot merupakan suatu bentuk dari kesadaran dari ketidaksadaran kolektif dari manusia yang akhirnya disimbolkan. Jadi pernyataannya itu personal sadar terletak pada lapisan yang lebih dalam yang tidak berasal dari pengalaman pribadi dan bukan merupakan akuisisi pribadi tetapi terbawa sejak lahir. Saya sebut ini sebagai kesadaran kolektif. Aku telah memilih istilah kesadaran kolektif karena ini bagian dari bawah sadar. Ini bukan individual tetapi universal. Berbeda dengan jiwa, personal, isi, dan mode perilaku yang kurang lebih sama di mana-mana dan dalam semua individu. Dengan kata lain, identik pada semua manusia dan dengan demikian merupakan substrat psikis umum dari
personal alam yang hadir dalam setiap satu dari kami. Itu pernyataan yang dinyatakan oleh Carl Jung. Ya, dengan menggunakan prinsip ini untuk mengartikan bahwa gambar tarot itu berhubungan dengan kehidupan klien. Maka seorang pewacana akan menginterpretasikan gambar kartu tarot yang muncul selama pembacaan menjadi representasi suatu perilaku dari kliennya. Dalam proses pengambilan kartu tarot inilah, mungkin bagi sebagian orang berasumsi telah menggunakan kekuatan supranatural. Namun pada dasarnya proses bawah sadar melalui intuisinya lah yang menuntun pengambilan kartu tersebut dalam keadaan mata tertutup. Sehingga peneliti bisa mengasumsikan sebagai sebuah teori kebetulan yang bukan kebetulan. Terima kasih. Oke, sangat baik sekali. Tadi jawabannya sudah sangat lengkap ya dari Mbak Anesia. Gimana Mbak Umu? Sudah Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Sama. Ya. Untuk selanjutnya saya juga ingin sekalian menjawab tentang peredaran darah kecil. Baik, jadi kenapa Galen itu teorinya dibantah? Karena ada perkumpulan suatu ilmuwan Arab yang menyatakan bahwa pernyataan Galen tersebut salah dikarenakan saat pembedahan untuk membuktikan teorinya dilakukan pada bayi yang prematur berumur 7 bulan dan memiliki kecacatan. Sehingga kecacatan tersebutlah yang mempengaruhi kondisi jantung sehingga teori tersebut tidak akurat. Terima kasih. Oke, bagaimana yang bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih atas penjelasan. Oke, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Mbak Pusfarida dan Aida Hanun. Tadi belum terjawab. Silakan dijawab. Baik Ibu, saya akan menjawab dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah apakah ada yang mendukung prinsip Tua Peyron? Ini belum jelas ada apa tidaknya ilmuwan yang mendukung, tapi prinsip ini tuh menjadi pemantik atau memotivasi para ilmuwan untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penciptaan alam semesta, sehingga muncullah teori seperti teori kabut, teori planetesimal, teori pasang surut gas, serta teori bintang kembar dan Big Bang. Apakah terjawab? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan tentang percobaan August Weismann tentang mengawinkan tikus yang telah dipotong ekornya dengan tikus normal. Itu August Weismann melakukan percobaan hingga 21 generasi dan menghasilkan hasil yang tetap sama, yaitu tetap tikus ekor panjang. Jadi adaptasinya yang gara-gara pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan pada turunannya. Belum ada alasan kenapa dilakukan percobaan sampai 21 generasi. Begitu. Oke, bagaimana Mbak Aida? Apakah sudah bisa dipahami? Iya, sudah Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik. Tadi sudah kelompok 5 sudah menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 4 ya, yang bertanya tadi sudah dijawab semuanya dengan sangat baik oleh kelompok 5. Kalau begitu silakan kelompok 5 bisa ditutup presentasinya. Baik, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami menyadari bahwa dalam makalah maupun PPT kami masih terdapat banyak kekurangan serta kecacatan. Karena kami menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok 5. Silakan klik reaction and clap hands ya. Oke, kita berikan applause semuanya, tolong diklik ya. Nah, oke adik-adik, jadi saya ingatkan lagi berarti hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Nah, nanti UTS itu sifatnya adalah take home ya, bisa dikerjakan di rumah selama waktunya 24 jam. Ya, dan tidak boleh melebihi 1 hari itu ya, tidak boleh melebihi 24 jam. Sehingga kalau bisa uploadnya itu sebelum 24 jam ya. Jadi nanti tidak ada alasan sinyalnya bermasalah gitu ya. Karena kan sudah diberi waktu 1 hari full ya, 24 jam untuk mengerjakan. Baik adik-adik, mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik terkait tentang perkuliahan kita selama pertemuan ke-1 sampai ke-7 ini. Untuk mengerjakan UTS itu disarankan ya, ini disarankan menulis dengan tangan ya. Nah, jadi ditulis tangan aja. Karena apa? Karena kalau diketik ya, itu kan kemungkinan besar hanya copy paste ya. Nah, tanpa membaca terlebih dahulu. Nah, maknanya apa? Kan nanti kurang bermakna gitu ya kalau hanya copy paste. Tapi kalau menulis itu kan kita harus membaca dulu paling tidak yang mana nantinya yang akan saya tulis gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya nanti disarankan adik-adik menulis tangan ya, jawabannya ditulis. Nah, nanti setelah itu baru di-scan gitu ya, di-scan kemudian dijadikan satu file dan di-upload pada link yang nanti diberikan oleh panitia UTS. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-9 ya setelah UTS itu nanti adik-adik akan bertemu atau akan kuliah dengan Prof. Erman ya. Jadi nanti pertemuan ke-9 itu nanti silakan adik-adik menghubungi Prof. Erman untuk kuliah gitu ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan otomatis tidak ada ya karena minggu depan adalah pekan UTS, waktunya adik-adik menyelesaikan atau mengerjakan UTS-nya masing-masing. Jadi minggu depan tidak ada tatap muka ya. Baru minggu ke-9 akan ada tatap muka bersama dengan Prof. Erman. Gitu ya. Baik adik-adik, karena waktunya juga sudah pukul 10:30 ya, maka saya rasa perkuliahan untuk filsafat IPA bisa kita akhiri dulu ya. Semoga adik-adik semuanya selalu sehat gitu ya, sehingga minggu depan bisa mengikuti semua mata kuliah yang di UTS-kan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya. Baik, saya akhiri adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama semuanya.